Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya pemerintah mastiin semua orang itu bayar pajaknya dengan benar? Nah, ternyata jawabannya sekarang udah melibatkan teknologi yang canggih banget. Indonesia lagi siap-siap nih mau pakai Artificial Intelligence atau AI buat mengawasi pajak kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini? Oke, jadi waktu kita dengar istilah AI mengawasi pajak, apa sih sebetulnya artinya buat laporan pajak tahunan kita nanti? Apa yang bakal berubah buat para pengusaha, buat karyawan, atau mungkin buat para importir? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal kita jawab tuntas sekarang. Tapi sebelum kita ngomongin canggihnya AI, penting banget buat ngerti dulu kenapa sih perubahan besar ini diperluin, masalah apa sebetulnya yang lagi coba diselesain sama pemerintah. Jawabannya ya ada di beberapa celah dalam sistem perpajakan kita yang sekarang. Masalahnya tuh bukan cuma soal birokrasi yang ribet ya. Ini lebih dalam lagi. Coba deh bayangin, sistem yang lama itu saking rentannya, pemerintah sampai harus nyewa hacker loh buat nyari titik lemahnya di mana. Nah, kerentanan inilah yang akhirnya jadi pintu masuk buat praktek ngakalin pajak. Salah satu yang paling populer dan paling rugiin negara itu, ya namanya under-invoicing. Jadi, apa sih under invoicing itu? Gini, ini tuh trik klasik banget. Seorang importir beli barang, katakanlah harganya $100. Tapi di dokumen resminya, mereka nulis cuma $20. Tujuannya? Jelas, biar bayar pajak impornya jauh lebih murah. Nah, praktek kayak gini nih yang jadi salah satu sumber kebocoran pendapatan negara yang mau ditambal pakai AI. Terus, solusinya apa dong? Nah, disinilah AI masuk dan ngambil peran utama. Pemerintah ngenalin versi terbaru dari sistem Coretax, sebuah platform yang emang dirancang khusus buat nutup celah-celah yang barusan kita bahas. Perubahannya ini benar-benar mendasar banget. Kalau dulu petugas pajak itu bertindak setelah ada masalah ya, istilahnya reaktif, sekarang dengan AI mereka bisa deteksi potensi masalah sebelum kejadian. Jadi proaktif. Analisis manual yang dulu bisa makan waktu berhari-hari, sekarang diganti sama sistem big data yang bisa nge-scan jutaan transaksi cuma dalam sekejap buat nemuin hal-hal yang aneh. Intinya sih simpel banget, AI ini bakal jadi semacam mata baru buat pemerintah. Sebuah alat pengawasan super canggih buat mastiin gak ada lagi yang bisa sembunyi dari kewajiban pajaknya. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara kerjanya? Istilah resmi yang dipakai pemerintah itu Intelligence-Led Compliance, atau gampangnya kepatuhan berbasis intelijen. Coba kita lihat lebih dalam lagi apa maksudnya. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini udah jadi kebijakan resmi. Di Peraturan Menteri Keuangan udah disebutin secara jelas banget kalau Big Data dan AI itu jadi strategi intinya. Artinya, penggunaan teknologi ini punya landasan hukum yang kuat dan bakal jadi standar kerja ke depannya. Prosesnya bisa kita sederhanain jadi 3 langkah gampang. Pertama, sistemnya ngumpulin semua data yang relevan. Banyak banget pastinya. Kedua, AI mulai bekerja. Nyisirin semua data itu, nyari pola-pola aneh, atau transaksi yang mencurigakan, yang mungkin kalau dilihat mata manusia biasa bisa kelewat. Nah, yang ketiga, hasilnya langsung dikasih ke petugas. Jadi mereka bisa langsung fokus ke kasus-kasus yang paling berisiko aja. Jauh lebih efisien dan tepat sasaran kan? Tapi jangan salah, inisiatif ini nggak berhenti di kantor pajak doang. Ini adalah bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar tentang gimana teknologi mengubah cara pemerintah ngelola keuangan negara. Ternyata nih, penggunaan AI ini nggak eksklusif buat sistem perpajakan aja. Pemerintah lagi memperluas jaring pengawasan cerdas ini ke area lain yang sama pentingnya. Jadi ini strategi dua arah. Di satu sisi, kantor pajak pakai AI buat mastiin kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Bea Cukai juga ngerahin AI buat mantau arus barang dan secara khusus memberantas praktik under invoicing tadi. Keduanya sekarang bisa dibilang kerja pakai otak yang sama. Nah, semua ini tentunya bikin kita mikir ya, apa langkah selanjutnya? Kemana nih arah pengawasan keuangan berbasis AI ini akan membawa kita? Jadi, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setelah pajak dan bea cukai diawasi sama AI, kira-kira sektor keuangan pemerintah mana lagi yang bakal jadi target selanjutnya? Satu hal yang pasti, kita lagi nonton awal dari sebuah era baru, di mana pengawasan keuangan negara itu sepenuhnya otomatis dan digerakkan oleh data.